Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Besar menggelar rapat paripurna ke-7 di Kota Janto pada Senin 21 Maret 2022. Rapat paripurna ini sekaligus menutup masa persidangan kedua DPRK Aceh Besar. Dan penutupan masa persidangan kedua DPRK Aceh Besar tahun sidang 2021-2022 kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat paripurna ke-7 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar DPRK Aceh Besar digelar dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRK atas laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Aceh Besar tahun 2021. Rekomendasi DPRK Aceh Besar diterima Sekda Kabupaten Aceh Besar Sulaimi. Ketua DPRK Iskandar Ali selaku pimpinan rapat menyampaikan DPRK telah menerbitkan rekomendasi yang kemudian menjadi bahan untuk perencanaan dan penyusunan anggaran tahun berjalan maupun tahun yang akan datang. Rekomendasi tersebut sekaligus menjadi bahan pembentukan kanun atau peraturan bupati, serta penetapan kebijakan lainnya. Iskandar Ali menyebutkan, substansi muatan LKPJ tidak hanya mencakup realisasi anggaran, program dan kegiatan serta output yang dihasilkan, tapi menggambarkan capaian kinerja atau income guna membandingkan dengan capaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah RPJMD dan RKPD. Melalui tim pansus yang telah dibentuk DPRK Aceh Besar, tidak hanya melihat dokumen yang telah disampaikan oleh Bupati pada saat paripurna, akan tetapi DPRK merangkum hasil pelaksanaan fungsi pengawasan selama tahun 2021 terhadap penyelenggaraan pemerintah. Iskandar Ali juga menyampaikan rampungnya pembahasan terhadap LKPJ Bupati Aceh Besar tidak terlepas dari kerja keras tim pansus. Atas nama pimpinan DPRK, Iskandar Ali menyampaikan apresiasi kepada pansus yang telah melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh, sehingga pembahasan LKPJ tahun anggaran 2021 dapat diselesaikan sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan. Kalau LKPJ ini adalah LKPJ terakhir daripada pemerintahan Insinyur Mawardi Ali dan Tengku Haji Husaini Awahab. Banyak perkembangan dan dinamika yang terjadi, apalagi COVID-19 ini menjadi hambatan utama bagi kita semua. Dalam penilaian ini kita harus objektif, harus ada data-datanya. Pemerintah sudah dalam penyampaian pidato Pak Bupati ada di tahun 2018 ke tahun 2020, itu secara statistik maksud saya, ada peningkatan secara ekonomi, penurunan angka kemiskinan, kemudian penciptaan lapangan kerja, tapi tahun 2021 terjadi lagi penurunan pertumbuhan ekonomi. Dan ini perlu kita cermati secara bersama-sama. Faktor apa saja yang mempengaruhi ini? Karena dalam indeks pembangunannya ini ada beberapa kategori. Ada IPM-nya meningkat, kemudian penganggurannya apakah meningkat atau tidak, kematian ibu dan anak, kemudian pertumbuhan ekonomi secara makro. Dan ini akan dibedah dulu naskah yang sudah disampaikan, baru kita berikan rekomendasi seperti itu. Dan sekali lagi di akhir bulan 6 nantinya kita akan menerima lagi, yaitu LPJ namanya, laporan pertanggungjawaban terakhir. Karena dalam undang-undang kita sekarang tidak ada lagi LPJ 5 tahunan, yang ada LPJ setiap tahunan anggaran. Ya, mudah-mudahan nanti berdasarkan data-data statistik kita bisa melihat bahwa 5 tahun apakah pemerintahan ini bisa mencapai visi dan misinya yang tertuang dalam RPJMD seperti itu. Kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Dengan berakhirnya masa persidangan kedua tahun sidang 2021-2022, maka segenap pimpinan dan anggota DPRK Aceh Besar akan menggelar reses mulai 22 sampai dengan 26 Maret 2022 di daerah pemilihan atau dapil masing-masing
guna bertemu konstituen dan masyarakat untuk menyerap aspirasi. Dari Janto Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.